Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar biologi nih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Sarah dan ini teman-teman saya. Hai, nama saya Trisnawati Syam. Halo, nama saya Siska Melianti. Hai, nama saya Suci Wahyuni. Halo, nama saya Mulyati. Nama saya Ahmad Fauzan. Nama saya Muhammad Syahrani. Nama saya Farul Thorik Ramadan. Nama saya Aulia Rahman. Hari ini kita akan membahas tahap terakhir dalam respirasi aerob, yaitu transport elektron. Kalian tahu nggak sih, sebetulnya sebagian besar ATP itu dihasilkan pada tahap ini loh. Jadi, transport elektron merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa sih NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP terlebih dahulu? Karena perlu kalian ketahui bahwa NADH dan FADH2 ini merupakan salah satu bentuk energi yang tidak dapat langsung digunakan oleh tubuh. Jadi harus diubah dulu menjadi ATP, baru bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Oleh sebab itulah, tahap rantai transport elektron pada respirasi aerob ini sangatlah penting. Rantai transport elektron ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian membran dalam mitokondria atau biasa disebut dengan kristal. Jika kita perbesar bagian membran dalam mitokondria ini, maka akan berbentuk seperti gambar berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q atau ubiquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang ada di bagian bawah. Disebut dengan rantai transport elektron karena di dalam prosesnya terjadi transport elektron dari satu protein ke protein yang lain, dan oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O atau air, di mana nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Proses perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan. Apa sajakah perbedaannya? Mari langsung saja kita bahas bersama. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron diawali dari NADH yang akan diuraikan menjadi NAD+. Hal ini akan membuat elektron hasil dari reaksi memasuki kompleks protein 1. Lalu dikirim ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu dipompanya ion H+ menuju ruang antar membran. Elektron dari ubiquinon akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompanya ion H+ menuju ke ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, maka akan memicu dipompanya ion H+ menuju ke ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O atau air. Bila kita hitung transport elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3 ion H+ keluar menuju ruang antarmembran. Nah, ion H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Kemudian, ion H+ yang melewati ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena ada 3 ion H+ yang masuk ke bagian matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap satu NADH akan menghasilkan 3 molekul ATP.
Mari kita lanjut ke pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 akan diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Nah, transfer elektron pada kompleks protein 2 ini tidak memicu dipompanya ion H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Nah, setelah dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 menuju ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu ion hidrogen berikutnya. Elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 akan dikeluarkan kembali satu ion H+. Selanjutnya, elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O atau air. Sama seperti tadi, setiap ion H+ yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk membentuk ATP. Jumlah ion H+ yang dikeluarkan berjumlah 2, sehingga perubahan setiap satu FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron ini terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, itu dia tadi materi biologi tentang transfer elektron. Semoga kalian dapat mengerti materi yang kami paparkan. Terima kasih sudah menyimak. See you.